Cara awalnya seperti ini sobat, sebatas manang yang akan kita pasang itulah yang kita selang sobat ya, untuk bagian atas keramik dindingnya sobat. Ini keramik dinding untuk kamar mandi sobat. Jadi dari bawah lantai kerja, dari lantai keramik lantai ke atasnya 120 cm, itu dua keramik karena keramiknya berukuran 60 cm. Jadi untuk awalnya kita waterpass dulu bagian atas, ujung atasnya yang paling atas, kanan kiri 4 penjuru kita waterpass dulu sobat ya, menggunakan waterpass selang. Setelah selesai di waterpass, kita tarik benang dari coretan waterpass tadi, langsung kita tarik ke ujung untuk bagian full kamar mandi sobat. Ini adalah 4 unit kamar mandi. Dari kamar mandi pertama ini harus kita paskan buat kita paskan dengan benang, dengan coretan yang kita coret waterpass tadi sobat. Kita paskan, setelah pas kita tarik untuk bagian ujung sebelah sisi kamar mandinya sobat ya. Jadi jangan sampai putus-putus, harus benang satu dari ujung sampai ujung ke 4 kamar mandi ini harus satu benang. Jadi makanya kita harus tarik benang dari ujung ke ujung agar tingginya sama rata, tidak naik turun setiap sekatan kamar mandi sobat. Seperti ini contohnya, langsung dari ujung ke ujung sobat ya. Jadi bagian atas keramik tetap mengikuti benang yang kita pasang ini sobat. Itulah. Oke, lanjut. Untuk pemasangan selanjutnya kita siram dulu, kita basahi dulu tembok ini, karena tembok ini masih pemasangan bata sobat ya, belum diplester. Jadi pemasangan bata langsung dipasang keramik dengan menggunakan adukan sudah kita siapkan, acian pun sudah kita siapkan. Sebelumnya yang tembok sudah kita basahi dengan air hingga kenyang agar tidak kekeringan, kita lumuri dengan acian sobat ya. Acian kita lumuri. Untuk pemasangan dimulai dari atas sobat ya, karena patokannya dari atas, jadi benang itu dari atas. Jadi kalau dari bawah, kalau kita ngukurnya nggak pas, bisa selip ke atasnya, bisa berkurang atau berlebih. Makanya kita untuk awal kita buat pemasangannya dari atas ke bawah untuk dua keramiknya. Nanti setelah dari atas ini kita pasang, kita lumuri adukan seperti ini. Ini adukan acian tadi belum sampai kering sudah kita susul dengan adukan pasir sobat ya, karena ini bata, dan keramiknya pun harus kita lumuri dengan acian agar benar-benar kuat dan merekat, tidak nyoplok. Jangan hanya menggunakan adukan sobat ya. Jadi harus kita lumuri acian seperti ini, lalu kita tempelkan. Nah seperti ini. Setelah diperkirakan adukannya pas, tidak berlebih, agar tidak terlalu tebal sobat ya. Jadi sudah pas, lalu kita pasang keramiknya seperti ini sobat ya. Ini kekuatannya sangat ganda sobat, karena keramik dilumuri acian, tembok dilumuri acian, dan pemasangannya menggunakan adukan karena masih pemasangan bata sobat ya. Kita pukul keramiknya hingga benar-benar adukan keluar dari sisi keramik sobat ya, agar benar-benar padat, jadi tidak kopong. Untuk membantu agar keramik tidak turun, kita paku bagian bawahnya, 2 paku sisi dan kiri dan kanan, agar pas dengan benang yang paling atas ini sobat ya, agar tidak turun. Nah beginilah contohnya, sepertinya dakun udah dipasang seperti ini. Itu untuk menahan agar keramik tidak turun. Hanya beberapa saat sobat, kalau sudah nempel kering bisa kita lepas, tidak jatuh sobat, tidak turun. Nah bagian ini sisi keramik harus kita padati dengan adukan agar tidak kopong. Nah seperti ini sobat ya. Jadi harus benar-benar padat oleh acian dan adukan agar tidak kopong. Setelah selesai kita pasang untuk berikutnya, tapi harus kita teliti untuk motifnya sobat ya, jangan sampai kita salah motif. Ini untuk dakun lele pilih motif yang ke bawah sobat, jadi dari atas nyambung sobat, dari atas ke bawah itu motifnya sobat ya. Kalau motifnya belum ketemu, masih kita putar-putar sobat, jangan sampai selip. Nanti kalau sudah selip, motifnya tidak ketemu, dipandang tidak enak sobat. Jadi ya tidak enak sama sekali karena motifnya tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, kita cari yang benar-benar pas. Nah seperti ini sudah dakun lele temukan jadi pas, makanya motifnya ketemu. Jadi dalam satu kotak keramik belum tentu sama sobat, jadi tidak bisa langsung satu kotak keramik motifnya ketemu semua. Jadi kita buka 4 atau 3 kotak keramik, kita cari agar ketemu motifnya. Nah seperti ini sudah 4 keramik dakun lele pasang,
motifnya ketemu, jadi tidak putus jadi motifnya sobat ya. Itu yang penting sobat ya, karena kalau tukang bekerja kalau sampai tidak ketemu motifnya itu akan jadi sorotan sobat untuk yang lebih pintar seperti Dakunole pasang. Kalau tidak ketemu motifnya, ketemu tukang yang lebih pintar, yang lebih teliti, positif dikomplain sobat ya. Apalagi yang punya rumah mengomplain, enak sekali kita merugikan orang karena masang keramik tidak ketemu motif. Kalau kita tidak mampu dengan mukul dengan palu sobat, boleh kita bantu menggunakan kaki seperti Dakunole ini untuk tekanannya lebih kuat. Oke, seperti ini motif sudah terlihat, baru 3 keramik nyamping ke kiri, motif sudah ketemu sobat. Nah, kita press antar kusen ke kusen menggunakan jidar, karena Dakunole tidak menggunakan benang kanan dan kirinya, hanya atasnya saja sobatnya. Kita hanya patokan dengan kusen kamar mandi kanan dan kiri, kita press dengan menggunakan jidar aluminium. Ini untuk pemasangan yang terakhir untuk satu lokal antara sekatan kamar mandi, kedua kamar mandi sobat sudah Dakunole lakukan seperti ini. Tetap sama sobat ya, untuk pemasangannya harus benar-benar kita cari motifnya, jangan sampai tidak, karena kalau tidak ya itu tadi nanti ketemunya ya tidak enak dipandang. Udah positif begitu sobat, kalau orang benar-benar mengerti tentang bangunan. Tapi kalau di perkampungan biasanya tidak masalah sobat, yang punya rumah pun kadang-kadang tidak tahu kalau motif itu tidak ketemu. Makanya berbeda sekali tukang kota dengan tukang kampung. Kalau tukang kampung tidak pernah ke kota, ya dia tidak terlalu memperhatikan motif. Nah seperti ini kan, ini sudah ketemu sobat, motif ke 6 keramik ini sudah Dakunole cari, motifnya ketemu, jadi nyambung. Jadi motif petirnya ini nyambung semua, tidak terputus. Hasil akhirnya seperti ini sobat, tapi belum semuanya ya, tapi untuk teorinya dan prakteknya seperti itu sobat ya. Kita siram dulu yang begitu banyak batanya agar kelembapannya bisa diukur dengan daya resapnya keramik. Yang sebelah sini sudah Dakunole pasang seperti ini sobat ya. Jadi intinya pemasangan keramik harus ada acian, harus temboknya diaci, keramiknya direndam, lalu ketika kita pasang lebih mudah, tidak terlalu kering, tidak kekeringan sobat. Oke, pertama yang kita perhatikan tentang motifnya sobat, motif harus benar-benar ketemu sobat ya. Jadi tidak bisa satu kotak keramik bisa dipasang ketemu seperti ini sobat. Kita harus buka beberapa kotak agar motifnya kita cari ketemu semua, jangan sampai putus. Contohnya maaf ya seperti ini sobat ya. Jadi semua menyambung semua tentang motifnya. Kalau kita asal pasang tidak ketemu sobat, bisa putus-putus, terputus motifnya, tidak ada lanjutannya coraknya sobat ya. Oke, itulah yang terpenting, kita harus telaten dan teliti untuk penyetikan motif keramiknya agar benar-benar ketemu dan enak dipandang. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe-nya channel YouTube Dakunole.